Podcast Aji Mumpung. Halo guys, balik lagi di kembali. Kembali. Jadi hari ini kita sama member terakhir nih dari Aji Mumpung ini. Kenalan dulu dong, kenalan. Halo guys, sorry ya guys. Kayaknya gue paling lama buat shout up buat ke segmen ini ya. Nama gue Andres de Vanolosa. Ya gue member terakhir yang baru join segmen ini guys ternyata. Ya nggak apa-apa. Ya jadi hari ini tuh kita bakal bahas ini 109 ini, Ya, Marukyu. tuh. Ya mungkin dari sini orang udah bertanya-tanya nggak sih kenapa Marukyu itu namanya 109? Betul. Dan kayaknya ya pasti kalau buat orang ke Indonesia ya pasti belum lazim banget lah ya, kecuali kalau yang memang udah pernah ke Jepang gitu. Karena sebenarnya ya kalau bagi orang Jepang Marukyu atau 109 pasti orang Jepang tahu sih. Sebenarnya gue ada gambarnya sih di balik ini. Gue send to back. Aduh udah hilang malah. Nah Gimana itu. gimana? Nah, Sebenarnya itu sih. Sebenarnya gue nggak tahu nih Marukyu yang dimaksud tuh Shibuya Marukyu itu ada bukan? Kan ini Shibuya Marukyu kan? mm, Kan 109 ini nggak di Shibuya ini doang, tapi ini yang paling di OG line up-nya inilah ya. betul di line up. Ya. Ya sebenarnya kalau gue research sih, gue juga udah research sebenarnya rata-rata yang menjelaskan mengenai 109 Marukyu ini emang mengacunya ke sini sih, dan apa di paper-paper yang gue baca sih memang bahkan di state juga gitu 109 ini kan ini lagunya dari AKB ya. Nah, Betul. mereka tuh 109 ini saking terkenalnya gitu sampai AKB itu juga membuat lagu tentang ini gitu. Jadi kalau menurut gue sih bisa dikonfirm juga sih emang yaitu 109 ini ngacunya ke 109 Shibuya gitu. Terus kenapa Marukyu judulnya? Iya, jadi eh balik lagi dari data gitu kan. Jadi 109 itu eh sebenarnya kalau di bahasa Jepang itu kan kalau kita sebut 10 sama 9 itu kan. Satu itu kan ichi kan. Ichi. Terus eh kosong itu sebenarnya kalau orang Jepang tuh nyebutnya zero gitu. Atau gue nggak tahu sih pronounce gimana ya orang Jepang, tapi nol tuh kalau di sana sih zero sih, tapi buat beberapa orang ya gue juga nggak tahu sih, buat beberapa orang atau gimana itu maru itu sebenarnya artinya bulat gitu. Jadi bisa disimpulkan nol itu kadang orang nyebutnya juga maru gitu. Nah, sedangkan 9 itu Q gitu. Jadi 109 itu harusnya Ichimaru Q. Cuman kalau untuk Shibuya 109 ini orang-orang tuh orang-orang Jepang khususnya itu rata-rata sih emang buat penyebutan cepet aja langsung ngomongnya sih Marukyu gitu. Kalau dari yang gue baca, Betul. Ichinya nggak dibaca lagi gitu. Betul tuh. Yang gue baca juga kayak gitu sih kurang lebih. Intinya Marukyu itu ya 09 ini gitu. Betul. Sebutan untuk si gedung ini. Ya. Terus ada lagi sebenarnya ya ini additional info aja sih sebenarnya. Jadi 109 itu sebenarnya ya bukan alamatnya gitu. Karena kan kalau di Indonesia kan apalagi kan eh, biasa kan misalkan jalan apa nomor sekian gitu kan. Ini bukan jalan Shibuya nomor 109, bukan sih. Lebih tepatnya tuh 109 itu sebenarnya diambil dari nama pemilik gedungnya gitu. Jadi nama pemilik gedungnya itu Tokyo Corporation gitu. Nah, jadi 10 itu ya mungkin angka itu kayak huruf TO ya. Nah, 9 itu Q gitu. Jadi disebutnya eh,
Tokyo itu jadi ngaco ke 109 gitu, 109 gitu. Tuh. Ya kurang lebih itu sih yang gue Kurang baca lebih gitu, terkait guys. judul ini. Mhm. Ya mungkin kita langsung masuk ke verse 1. Verse 1. Ya, boleh. Kita langsung sikat, guys. Lu tahu ini bisa dicoret-coret kan? Bisa, ya tahu. Eh, Gue udah lihat di episode 1 kok. Oh ya, oke. Siapa tahu gitu kan. Cuma ini, dulu deh yang baca liriknya. Oke. Ini sebenarnya lumayan fun fact juga sih. Ini ternyata liriknya nggak sepanjang itu ya, guys. Jadi mungkin bisa jadi ini yang paling pendek, lirik yang paling pendek yang pernah kita bahas kali ya Iya, sejauh ini. Ya, jadi verse 1 ya, tanpa membawa payung kulari keluar di tengah hujan. Ini bacanya per kalimat ya? terserah. Ya lu mau langsung secara Oh, keseluruhan langsung juga latimu boleh. ya. Bebas. Ya. Kalau gue baca 2 kalimat boleh sih. Tanpa membawa payung kulari keluar di tengah hujan karena bila basah air mata di pipi pun kan menghilang. Sebenarnya ini ya udah jelas lah ya artinya sebenarnya. Jadi kalau misalkan dilihat ya orang ini nih subjek ini tuh dia pengen berlari gitu. Pengen keluar, pengen menangis, sorry. Pengen nangis tapi ya dia apa namanya nggak pengen orang lain lihat gak sih kalau menurut gua sih. Jadi kayak jadi pengen nangis aja gitu. Karena kan kalau nangis di tengah hujan kan nyaru juga gitu sama air hujan gitu. Iya. Kalau gue sih nangkepnya ya ini sebuah penggambaran. Jadi dia memperkenalkan sebuah skenario kali ya sebutnya. Hmm. Jadi kayak si protagonis kita ini Mm-mm. dia nggak bawa payung terus langsung lari keluar gitu. Kebetulan lagi hujan di luar gitu kan. Betul. Dan dia juga kalau dari sini gue nangkapnya ininya tuh sengaja nggak sih? Tanpa Emang. membawa payung tuh berarti dia sengaja nggak bawa Hmm. payung kan? Betul. Ya alasannya ya karena di baris kedua ini. Hmm. Nah itu kayak kurang lebih ini menggambarkan kayak dia lari keluar sengaja nggak bawa payung biar dia nangisnya tuh nggak ketahuan gitu. Ya, jadi intinya ya penggambaran situasi sih kalau dari Iya. lirik ini. Tapi ya yang gue bingung adalah di ini sih di yang kedua ini itu Hmm. dia pengen bilangnya kayak air mata di pipi pun akan menghilang gitu. Itu tuh biar nggak kelihatan atau dia pengen kayak kalau kena hujan tuh ya kesedihannya pun hilang gitu. Hmm. Dia pengen menunjukkan atau pengen ini ya, pengen menghilangkan gitu ya Mas Teh? Dia pengen nggak ketahuan atau pengen kayak harapannya air matanya tuh hilang bersamaan dengan hujan itu gitu. Di bawah Hmm. hujan gitu. Itu cukup membingungkan sih buat gue. Iya. Ya mungkin ini kali ya. Ini kan baru lirik awal ya. Biasanya Iya. sih nanti bakal terlihat juga sih Oh iya sih. ujung-ujungnya di Nah lirik terus selanjutnya gitu. berikutnya ya itu orang yang melihatku meski bersimpati kepadaku pasti tidak akan memahami diriku gitu. Ya iya sih lu lihat orang nangis tiba-tiba ada orang lari nangis di tengah jalan itu pasti lu kayak ih kasihan banget kenapa dia nangis ya tapi kayak belum tentu bisa memahami gak sih. Betul. Tapi gue juga udah belum? Udah gimana. Iya, tapi gue juga ini sih ya ini sekali lagi ya namanya lirik juga pasti ambigu sih. Dia dia bilang kan orang yang melihat aku meski bersimpati kepadaku pasti tak akan memahami diriku ya ini sebenarnya ya antara bener gitu maksudnya kayak fakta gitu gak nggak akan memahami atau si orang ini tuh apa ya istilahnya kayak si paling tahu lah gitu. Kayak udah pasti nggak bisa memahami lah gitu orang-orang Iya. yang orang-orang yang kelihatan bersimpati gitu. Oh ya inti ceritanya dia kayak si paling rumit lah ya Iya, nggak bisa dipahami gitu.
Tapi Iya itu emang dia sih. kayak iya sih, bisa jadi bisa jadi. Ya, makanya itu ya sekali lagi sih, ini karena masih pertama nih masih agak ada dua jawaban nih gitu kan. Betul betul. Hmm. Ya udah kita lanjut ke pre-chorus ya abis nih. Ya mungkin ya kayak habis ini sih chorus 1 sih. Nah, di situ mulai dikasih tahu gitu. Kayak kenapa dia melakukan hal yang dia lakukan di verse 1 tadi gitu. Iya gak sih? Betul, ini mulai muncul masalahnya nih. Ya, jadi kalau dari lirik ini ya sangat jelas gitu ya apa yang terjadi gitu. Iya. Di kamarnya itu tak sengaja bertemu gitu. Perempuan mana siapakah dia? Berarti dia kayak datang ke rumah cowoknya gitu mungkin. Betul. Terus ada orang gitu di dalamnya, ada cewek lain. Dan ya itu udah pasti dia belum pernah tahu tuh. Hmm. Ya itu ini Ya, sejelas itu sih. ya ini udah paling paling jelas lah ya record 1 ini. Ya, Masalahnya langsung dipampang secara jelas gitu sama liriknya. iya tapi ya itu sih kayak kenapa ya kayak kalau di video-video kan tapi ini dia posisinya belum tahu ya. Gue Hmm. merasa kayak kenapa ya kayak kalau lu ketemu suatu hal yang mengagetkan kayak gitu, kalau Hmm. gue jadi dia juga gue langsung lari dulu sih. Kalau menurut lu gimana? Apakah lu langsung marah-marah gitu kayak, ini siapa anjir Hmm, gitu? Kalau nggak tahu ya, kalau gue sih ngerasanya ya ini sekali lagi perspektif pribadi sih. Kalau gue sih kalau menurut gue sih kalau memang dia masih apa ya, kalau merasa kaget gitu loh. Maksudnya kayak selama ini hubungannya mereka tuh kayak sebenarnya baik-baik aja gitu. Terus Hmm. tiba-tiba ada sesuatu hal gitu yang dia nggak pernah curigain, tiba-tiba langsung kejadian, Hmm. gue sih langsung marah sih. Langsung Gue marah. Iya, gue mau wajarkan hal ini karena lu nggak expect gitu sama sekali dan ini refleks gitu loh. Tapi kalau ya balik lagi sih refleks orang beda-beda. Cuman kalau misalkan menurut gue sih kalau si ceweknya itu udah agak curiga, Hmm. dia pasti langsung cabut gitu. Kalau udah ada kecurigaan di awal, dia langsung cabut kalau menurut gue. Nggak bakal Hmm. marah, nggak bakal marah lagi. Tapi kalau kaget, dia langsung refleks gitu. Kalau menurut Oh. gue gitu. Kalau gue kemungkinan besar cabut sih. Cabut dulu Hmm. terus kayak ya intinya cabut dulu sih. Dan ini kan Mhm. posisi dia tuh kalau menurut gue ini tuh udah dia bertanya-tanya ini tuh udah di jalan gak sih? Udah di jalan pinggir jalan dia udah kabur Hmm, kan. bisa juga sih, bener sih. Jadi kayak lagi hujan di jalan terus dia bertanya-tanya ini. Bener, bener, bener. Iya bener juga sih, bisa jadi sih ya. Gue baru mudeng juga sih. Maksudnya, bisa jadi ini emang bener-bener berurutan ya dari verse 1 ke pre-chorus 1 ini. Iya, kalau menurut gue Iya, iya iya, sih. iya, 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 iya. Ya Menarik, gitu menarik, menarik. Bener, kira-kira. bener, bener. Bisa, bisa. Ya mungkin kita langsung ke chorus 1. Sebenarnya ini Hmm. lagu yang liriknya cukup cukup jelas gitu ya. Cukup jelas ya. Nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor juga gitu. Betul, betul. Ya, Nah, kita chorus ke 1. chorus 1 kali ya. Tol. Gimana Jadi nih? di chorus 1 itu, cinta itu bagaikan tersesat di jalan Etoranze. Kemana baiknya ku pergi, diriku yang sepi sendiri berjalan. Oke, kita bahas dari awal dulu kali ya. Mungkin Boleh, boleh. kalau ada yang belum tahu, Etoranze ini artinya tuh sebenarnya jalan buntu, ya nggak? Bisa. Enggak sih. Enggak ya? Sebenarnya Dia, etoranze itu kata awalnya itu dari bahasa Perancis. Serapan dari bahasa Perancis. Apa ya? Gue hmm, lupa apa ininya. Ini kali ya. Yang artinya strange. Jalan asing aneh gitu. ya? Hah?
asing artinya. Iya, jalan asing maksudnya. Hmm. Hmm, berarti gua kayaknya salah baca deh. Tapi harusnya Tapi mungkin Mas, bisa juga artinya jalan buntu mungkin ya. iya, iya. Soalnya beberapa ini ngartiin sih jalan buntu, ada yang ngartiin jalan buntu sih. Hmm. Gue kebetulan bacanya yang jalan buntu memang. Oh, kalau gitu gimana? Kalau Nah, jalan buntu menurut lo artinya gimana nih kalimat ini? kalau jalan buntu artinya ya dia tuh apa ya? Dia kan ini kan lagi merasakan cinta gitu. Hmm. Nah, sedangkan dia tuh kayak merasakan kebuntuan gitu loh di sini gitu. Kayak apa ya? Tiba-tiba dia mengalami masalah yang nggak jelas gitu loh. Kayak ya artinya dia harus putar balik tuh kayak ya nggak jadi sama si cowok ini gitu. Kalau gue sih mangkapnya begitu gitu. Karena jalannya buntu gitu loh. Hmm. Ya intinya berarti dia merasa dirinya itu mencapai ke suatu titik yang udah nggak ada jalan lagi gitu kan, udah nggak tahu mau kemana dan harus muter balik mulai dari awal nggak sih intinya. Mhm, Hmm. Apa ya yang kalau gue mengartikan ini sebagai asing tuh sebenarnya agak sulit sih mengartikannya, mhm, mhm. tapi gue nangkapnya kayak ya itu cinta itu bagikan tersesat di jalan. Ini satu kalimat etoransinya ini tuh lepas dari ini, Mmm, jadi kayak ya udah cinta itu bagikan tersesat di jalan. Terus dia menambahkan kayak orang asing gitu. Sebenarnya ini tuh bukan asing tapi orang asing gitu. oh, I see, I see, I see, I see. Jadi kayak dia merasa dirinya tuh orang asing gitu, kayak dia nggak tahu di sini Mmm, tuh ya intinya kayak orang asing aja gak sih, kayak jadi gue itu apa gitu iya, iya, di iya, hubungan benar, ini benar, gitu. benar. Iya, kalau penjelasan lo itu make sense sih ke urus selanjutnya nanti gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Iya, Terus ya gue baru berikutnya ngudang sih, benar, benar, benar. Mungkin research gue salah sih berarti tadi. tapi bisa juga, Iya, bisa iya, juga. iya. Ya mungkin Benar, benar, benar. yang punya insight lain bisa komen di bawah komen. Oh iya, benar, benar. Boleh guys, komen di bawah guys. Siapa tahu ada yang orang Perancis Oh, gitu ada kan. orang Siapa tahu ada Prancis orang gitu kan. Perancis bisa ngasih arahan gitu. Mohon bantuannya. Tapi di awal gue kira Etoranzi itu nama jalan anjir. Oh iya, Iya. gue sebenarnya gue ngiranya di awal ada artinya sih. Tapi ya itu sih gue ngira itu anjir gue baca di mana ya berarti ya? Mungkin literaturnya kurang valid valid sih. Karena iya sih gue barusan nge-Google Translate ya emang artinya strange sih. Hmm. Benar, benar, benar. Terus dia menanyakan itu kan, kemana baiknya ku Hmm. pergi diriku yang sepi sendiri. Berarti dia masih dalam perjalanan kali ya. Kayak di perjalanan itu dia merasa ya itu sih, lu pernah gak sih kayak jalan di suatu tempat terus kayak merasa mungkin orang asing ini tuh mengimply kalau kayak dia merasa tuh dia nggak seharusnya di situ kali ya. Kayak dia Hmm. bukan bagian dari skenario ini gitu. Iya, iya, iya. Kalau gue bisa berpendapat sih bener sih. Karena kan kalau kita ini kan di sini kan dia diceritain di jalan yang asing ya. Hmm. Artinya kan berarti kan eh, lingkungannya itu jalannya itu lingkungannya asing gitu. Jadi kayak ya lu kalau lu berada di tempat yang asing lama-lama lu mempertanyakan jati diri lu sendiri nggak sih? Jadi Hmm. lu kayak ya ini kayak yang dia bilang gitu. Dia sepi sendiri gitu. Ya kayak nggak ada hal yang dia kenal gitu. Hmm. Ya tapi ini bukan apa ya, kalau gue nangkapnya ini tuh bukan soal jalanannya tapi kayak ya lu pernah gak sih merasa dalam hidup kayak anjir nih kok gue asing banget di sini anjir gitu. Mmm,
berada di fase itu ya. Iya, di fase itu mungkin ya, di kondisi itu gitu. Hmm. Gue mikirnya nangkapnya kayak gitu sih, kayak yang dia rasakan asing tuh bukan jalanan ini gitu, tapi Oh, kayak karena lu bilang dipisah ya tadi ya? hmm, Iya, 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 paham, paham, paham. wah tapi Good, apa ya? good insight, good insight. Tapi perasaan tersesat di jalan tuh nggak enak sih, apalagi di suatu tempat yang asing gitu buat lu. Iya, anjir. Apalagi Google Maps sinyalnya putus-putus. Wah, apalagi HP gue mati kan, HP gue sering mati guys. Oh iya, sampai lu. Jadi guys, HP Cemara ini bisa menang lomba guys sebenarnya guys. Lomba nggak pernah ada baterai anjir. Paling Iya sering sih. nggak ada baterai dah pokoknya. Kalau kita nongkrong. Tiap diajak main juga, aduh lowbat. Iya, pasti 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 baterainya persennya paling dikit di antara kita semua, sumpah. Yoi guys, tolong belikan saya Aduh. power bank. Ya ampun, ya ampun. Oke, kita Lanjut dulu kali ya. balik lagi guys. Jadi lirik berikutnya ya kali ya. Berjalan sembari ku melamun, menaiki tanjakan yang landai saat ku sadar Marukyu. Jadi sebenarnya ya berjalan sembari ku melamun masih bisa ditangkap lah ya. Berjalan apa kayak dia sambil melamun gitu, sambil merenungkan apa yang barusan terjadi gitu kali ya. Atau kayak ya ini balik lagi dia mikirin kayak dia kayak tersesat di jalan gitu. Terus, menaiki tanjakan yang landai, sebenarnya jujur tadi gue sempet searching sih soal, Marukyu ini, lokasi Marukyu-nya ini. Oh Gue maksudnya lagi jalan nyari ke situ landai atau enggak gitu ya? iya, tanjakan yang landai. Ya sebenarnya kalau dilihat dari kontur di Google Maps-nya ya agak sedikit naik sih, tapi kecil banget sih sebenarnya slope-nya. Jadi, terus ini menurut aku menarik nih. Jadi dia kan bilang kan, "Saat ku sadar Marukyu." Jadi kalau gue sih nangkepnya ya, eee, mana tadi ini gue. Jadi kalau gue nangkepnya ini kali ya. Boleh. Iya berjalan sambil melamun. Apakah bisa? Apakah bisa, guys? Kayaknya agak berat nih ini. Oh iya, tunggu aja itu udah muncul di gue. Nah itu udah keluar. Udah keluar serius? Udah, Oh ya udah keluar ya? udah Aoyama Gakuin. Nah, jadi, eee, mana ya tadi? Kok hilang, guys? Itu boleh digedein dikit gak kak? Kayaknya ini kurang jelas kayak ya? Kurang jelas. Gedenya nggak bisa digedein. Nah, udah oke. Oh, tapi 109-nya hilang, guys. 109-nya di mana? Iya, 109-nya hilang. Ntar gue ganti layer yang jelas kali ya. Boleh. Ini tuh tirannya hilangin. Nah, Tapi ini berarti adalah sebuah peta Shibuya ya. iya, betul. Sebenarnya gue Jadi, nggak punya gambaran sih Shibuya tuh segede apa gitu. oh, gue sejujurnya juga belum pernah ke Jepang sih, guys. Karena kita salah satunya yang Jepang banget gitu, Si ya si si Rafaeru itu. Rafaeru gitu. Nah, ini kalau kayak gini jelas kali ya. Hmm. Jadi, ini ketutup gak ya sama tulisan lu? Sini aja kali ya. Boleh. Ya, jadi ini kurang lebih gambaran peta Shibuya. Jadi kalau misalkan ini kan letak 109, boleh mana ya? Nah, letak 109 kan di sini nih, guys. Nah, terus ini tuh kurang lebih Shibuya Crossing tuh yang ini nih, ya nggak sih?
Mungkin. Shibuya Scramble Crossing. Jadi yang terkenal itu loh, yang biasa di film-film Fast Furious, Mhm. this one nih, ya nggak sih? Nah, kalau gua nangkepnya ya, ini kan, dia bilang dia, menyusuri jalan sembari melamun, terus naiki tanjakan landai, terus dia bilang, "Saat kusadar Marukyu." Poin yang gue mau kasih tahu sih sebenarnya simpel sih. Jadi kalau gue nangkepnya dia jalan dari sini gitu, nah terus, dia kan ngelamun kan, dia nggak tahu gitu dia arah ke mana, dan si gedung Shibuya 109 ini sebenarnya dia tuh kalau lu jalan dari Shibuya Crossing ini kelihatannya sih kayak ketutup gedung gitu loh. Jadi lu nggak bakalan nyadar sampai lu bener-bener agak di depannya sini gitu. Mmm. Sampai agak di depannya sini lu baru nyadar baru kelihatan gitu loh 109. Jadi mungkin dia kayak, ya dia sebenarnya nggak nggak mau ke situ gitu. Oh ya kita belum ini ya, gua tuh punya asumsi sih kalau kenapa dia pilih 109 ya mungkin si 109 ini tempat mereka bertemu atau tempat mereka ngedate pertama atau gimana. Karena memang kalau di Jepang itu Shibuya 109 tuh kayak lambang keremajaan sih. Jadi kayak, 109 Shibuya itu kan sebenarnya kayak toko 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 baju. serba, terus ada tapi sekarang jadi toko baju ya, banyakan toko baju setahu gua ya. Mmm. Jadi kayak lu remaja-remaja gitu banyak lah yang ke 109 gitu loh. Nah itu mungkin asumsi gua sih kayak itu jadi tempat spesial buat mereka gitu loh. Mmm. Gimana menurut lu? Menurut gua mungkin ini geser dulu ya. Oh iya, Gua sorry geser sorry. dulu. Oh lu bisa geser ya? Bisa bisa. Ya. Ya intinya berjalan sembari ku melamun menaiki tanjakan yang landai itu menurut gua sebuah lirik literal kali ya, kayak ya emang itu yang pengen Mmm, dia sampaikan gitu. Kecuali kalau gue maksa ini gitu, kayak menaiki tanjakan yang landai itu apa ya, sebuah perasaan yang melelahkan tapi kayak ya nggak capek-capek banget juga gitu. mhm Ngerti mhm. gak sih, kayak ada sesuatu yang mengganjal tapi kayak nggak 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 gitu semengganjal terasa. itu gitu. Iya nggak gitu terasa. Mungkin karena dia lagi Mhm. melamun juga kali kan. Betul betul betul. Nah, gue nangkepnya kenapa Marukyo. Ya Mhm, intinya dia bilang saat ku sadar Marukyo itu berarti dia nyadarnya sama kayak yang lu bilang tadi sih. Pas udah mhm. deket tiba-tiba dilihat, loh kok udah sampai di Marukyo gitu. Nah, menurut gue kenapa dipilihnya Marukyo gitu. Jadi Marukyo itu seperti yang dibilang si Bang Andres tadi. Mungkin dari awal dulu kayak. Dari awalnya tuh dia dibangun tuh sebenarnya peruntukannya tuh untuk fashion gitu loh. Jadi dia tuh Betul. awalnya bahkan nggak Marukyo namanya. Awalnya fashion apa gitu. Mungkin kalian bisa searching atau komen di bawah. Gue lupa juga. Tapi dia kaitannya dengan fashion gitu kan. Nah, Betul. awalnya itu dibikinnya itu untuk sebenarnya untuk nggak tante juga sih. Gimana ya? Dia bilangnya kayak target utamanya itu sebenarnya cewek-cewek di umur 30-an gitu. Mhm. Oke Nah, oke. tapi setelah berjalan berapa lama di Jepang itu muncul sebuah kultur gyaru, tau nggak gyaru? Apa Pernah tuh, denger Kak? gak sih? Gyaru. Ya, ini tuh dari kata girl. Tapi Japanese fashion subculture. ya, jadi dia Oh. sebuah kultur fashion juga di Jepang yang pakaiannya itu lumayan eksentrik sih. Nah, itu tuh identik dengan anak muda sebenarnya, Mhm. remaja gitu. Jadi ya kenapa yang dipilih Marukyu? Jadi kayak mungkin di situ dia apa ya? Kayak tiba-tiba pas dia sadar melihat Marukyu, ya itu sih, itu menyimbolkan kayak dia melihat si kultur ini, maksudnya si youth ini gitu. Kalau gua nangkepnya. Mmm. Jadi kayak mungkin Iya dia iya dengan iya. ke Marukyu artinya kayak itu menandakan kalau dia itu ya
seorang remaja gitu, seorang remaja yang mengikuti fashion gitu kan. Ya intinya Iya, iya. melambangkan bahwa keremajaan dia lah gitu. Gue setuju Mhm. sih, itu melambangkan keremajaan dia gitu. Makanya nyampenya di Marukyu Mmm. gitu. Atau mungkin ya kalau yang dari perspektifku mungkin ini kali ya, apa, kan dia tadi dari tersesat, dia jadi menyadari, ya terbesitlah menyadari jati diri dia nggak sih? Bisa juga. Kayak kayak, "Oh iya Itu gue bisa masih" juga sih. iya kan? Iya, iya. Ya pandangan orang lah ya, Hmm. mungkin dari berbagai perspektif bisa jadi sih. Ya, karena budaya subkulturnya itu sangat berhubungan erat sih dengan jati diri gitu. Mmm, Karena nggak semua orang bisa menerima budaya ini kan, budaya Gyaro ini. betul, betul. Bisa jadi sih, jadi kayak saat dia sadar ya itu mungkin kayak menggambarkan foreshadowing kalau dia bakal ketemu jadi dirinya gitu. Mhm, Kita mhm. sih. Ya mungkin kita Iya lanjut sih. ke abis ini apa? Atau lu ada lagi? Mmm, mungkin cukup kali ya di chorus 1 Oh, boleh. Jadi kita ya, ke verse 2 ya. verse 2. Nah, di Oke, verse 2 ini mhm, kalau gua nangkapnya ya itu sih. Kan dia tadi itu langsung kabur kan. betul. Nah, jadi di situ ya dia masih menggenggam erat handphone gitu menunggu penjelasan gitu, sebuah penjelasan. Kayak tanpa dia tanya, ini dia belum nanya ya kalau gue nangkapnya dia nggak nanya, tapi dia kayak nunggu aja gitu sebuah penjelasan siapa sih cewek tadi itu Mmm, gitu sih. Terus dia bilang dusta macam apapun yang dirinya katakan akan aku terima gitu. Kayak ya di sini sih ini sebuah kata-kata yang terdengar goblok tapi kayak bisa jadi kalau lu lagi suka sama orang ini akan terjadi gak sih? Gimana menurut lu? betul, betul. Ya, 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 pengalaman pribadi sih temen gue banyak yang begitu sih, guys. Aduh, jadi balas balik lagi. Ya gak sih kayak ya Betul, betul. gue nggak tahu ya karena nggak pernah mengalami sampai ke titik itu gitu. Mhm. Ya, bener sih, gue sih setuju sih, maksudnya dari fenomena-fenomena ya, orang kadang-kadang kalau jatuh cinta ya jadi goblok gitu loh. Maksudnya kayak bahkan ada yang udah diselingkuhin berkali-kali ya tetep aja gitu, Hmm, balik lagi gitu. iya. Iya, Bahkan iya, iya. bahkan di sini tuh menurut gue dia udah apa ya dia udah yakin banget gitu kalau pasangan dia tuh pasti bohong gitu. Betul. Iya, itu sih. Dia udah yakin banget gitu. Ya itu poin sih Tapi dia sebenarnya. kayak ya udah nggak apa-apa dah yang penting lu kasih tahu dulu tuh siapa gitu. Mhm, mhm. Betul, betul. Terus kalau kalimat bohongnya gimana menurut lo? Eee, bentar gue mau bahas yang atas Oh, dikit sih. boleh, boleh, boleh. Eee, di ini juga gue bisa ngelihat kayak si orang ini tuh, apa ya, dia tuh kayak nggak punya ini sih, nggak punya kan orang kan punya red flag ya, dan Hmm, menurut gue si orang ini ya dari perspektif gue, dia tuh nggak punya red flag diselingkuhin gitu. Karena kalau kita lihat ya di sini kayak dia masih bilang kan, "Di tangan kanan aku genggam erat handphone sambil menunggu." Jadi dia tuh bener-bener masih masih menunggu banget gitu loh. Orang kan kadang kalau kalau gue pribadi sih ya, kalau diselingkuhin tuh, gue tuh kayak udah males gitu. Maksudnya kayak nggak bakal ada gue nunggu sama sekali gitu, tapi orang itu masih masih mau nunggu aja gitu. Dan ya iya. bener sih yang tadi lu bilang gitu, kayak, ini orang tuh udah se segitunya sampai kayak, "Oh gue tahu nih, dia bakal bohong tapi gue bakal terima apapun," gitu. Iya kan?
Itu Kayak sih. kayak kita sebagai orang POV orang ketiga kayak anjir goblok banget nih orang anjir. Iya, betul. Kayak udah tahu gitu loh. Iya. Maksudnya ini gue bukannya apa ya, mengiyakan, tapi kayak masih mending sih kalau lu nggak tahu dia bohong gitu dan lu terima, itu masih mending daripada lu udah tahu gitu dia bohong, itu lu terima gitu. Iya kan? Tapi apa ya? Seabsurd apa lirik ini tuh seabsurd itu. Tapi kayak ini tuh sering terjadi gak sih sebenarnya Iya, di betul betul. sehari-hari? Betul betul. Kayak ya sebenarnya nggak make sense gitu di otak kita, tapi kita sering temuin gitu loh. Iya. Betul betul betul. Aduh, menarik sih ini. Hmm. Jadi ini gitu terus kita lanjut, semua temanku bilang, "Kamu dipermainkan." Ini relate banget sih ini relate. Nah ini dia nih, semua temanku bilang, "Kamu dipermainkan, jadinya aku kepada siapapun tak bisa bicara," gitu kan. Ini sebenarnya nyambung kan, Hmm. kalau gue sih nangkapnya nyambung, tapi kan Hmm. karena memang pemenggalan dari translatean ya, jadi mungkin kurang bagus. Tapi ya itu. Nah ini balik lagi ke yang tadi gue bilang sih di verse 1 itu. Jadi kayak, ya dari awal tuh gue udah punya bad feeling sih terhadap nih orang sih, ya kan. Kayak Iya. dia udah Iya. dia udah meyakinkan gitu bahwa, apa namanya, orang-orang tuh yang bersimpati kepada dia tuh nggak bakal memahami gitu loh. Dia udah Iya yakin kan? gitu. Dia bahkan men-judge-nya orang lain yang ternyata bener gitu. Itu sih poinnya sih. Maksudnya kayak, eee, dan kayak semakin bodohnya lagi tuh kayak, lu udah tahu gitu loh. Lu udah tahu, bahwa lu gini gitu. Enggak, maksudnya kayak, ini kan dia bilang kan, "Semua temanku bilang kamu dipermainkan, jadi aku kepada siapapun tetap bisa bicara." Artinya, dia tuh nggak bisa cerita atau nggak bisa, apa ya, nggak bisa ceritalah ke orang-orang yang bilang, kamu dipermainkan. Padahal kan orang-orang yang bilang kamu dipermainkan itu kan orang yang bener, ya nggak sih? Maksudnya Iya. yang punya pemikiran yang bener gitu loh. Kalau dia bilang kayak gini, kalau menurut gue sih kayak, wah berarti ini orang tuh nyari yang masih ngebelain cowoknya, ya nggak sih? Iya. Dia Sumpah ini nyari tuh orang yang relate banget. sama-sama kayak dia gitu. Iya, relate banget sih. Jadi ya intinya kalau gue nangkapnya ini tuh bukan saat itu, tapi sebelum-sebelumnya. Mmm, Jadi teman-temannya tuh udah ngomong gitu, kayak lu tuh dimainin deh oleh dia gitu. betul Nah, betul. terus dia pura-pura nggak denger gitu kan, biasalah kasmaran gitu kan, masih jatuh cinta gitu. Iya, itu dia sih. Sebelum-sebelumnya udah ngomong ini, makanya dia nggak berani lagi curhat nih. Karena pasti dikata-katain tuh abis di roasting anjir. Iya, betul sih. Kayak, tuh kan udah dibilang dari awal gitu. Ya kan udah dibilang lu tuh cuma Iya. dipermainkan, masih aja gitu kan. Masih Iya ditunggu iya iya, lagi. itu sih. Dan tapi bisa juga ya tetep aja gitu, kayak lu udah kayak giniin, udah dipojokin, tapi lu tetap balik lagi ke dia gitu. Ya kadang-kadang emang dunia aneh, dunia dipenuhi dengan orang-orang aneh, guys. Mm-mm. Gua nggak tahu nggak tahu ya, di Jepang mainan pelet juga ya kayak Indonesia ya? Enggak sih. Tapi Udah. ya kadang gue nggak mengerti juga sih sama keputusan-keputusan yang bikin kita relate dengan ini tuh si oknum ini. Oh ini by the way tuh di antara semua aja mumpung tuh ya kita berdua yang lumayan itu nggak sih kayak paling relate lah satu sama lain karena kita Betul. sekampus, seangkatan, pernah sekosan juga gitu kan. Jadi teman kita sama lah. Iya, betul. Kita dari 2000 berapa ya, 18, 2018 lah sekitar itu. sekitaran 6 tahun lah ya. Hmm. 6 tahun dengan orang-orang yang itu-itu aja, bahkan
Ya fun fact-nya dulu pas kita kuliah itu teman kita cuma dikit guys, satu angkatan. Jadi Iya. kayak udah pasti kita tuh tergolong dengan dalam satu kelompok gitu. Betul. Kayak udah tahu semua permasalahan gitu. Ya itu yang bisa bikin gue yakin Niko siapa nama lu, Andres yakin kalau ini tuh relate gitu, karena gue yakin dia mengalami dicurhatin oleh orang yang sama gitu sama gue. Kali. Aduh, jadi gibah guys. Tapi dia udah bahagia guys, jadi kita doakan saja. Ya guys, doakan semoga tidak terulang gitu, atau Yoi. tidak mengulangi gitu. Malah Betul. dia yang nanti jadi balik, waduh bahaya itu guys. Mungkin abis verse 2 berarti pre-chorus 2 ya kita masuk. Betul. Kita masuk ke pre-chorus 2 ya guys. Nah ini salah satu hal yang gue notice sih dari lagu Marukyou ini. Pre-chorus itu pendek-pendek ya. Iya, Kayak pendek banget loh pre-chorusnya. bener sih. Cuman 2 kalimat gitu ya. Iya. Tapi dari Marukyou ini apa ya? Ini mungkin coba di cross check ya, gue kurang tahu juga ya. Tapi Marukyou ini salah satu lagu yang banyak part solonya nggak sih? Ya nggak sih? Lumayan banyak. Maksudnya ya salah satu yang ya banyak gitu. Maksudnya kayak kalau kita nonton live JKT itu mereka banyak kan solo-solo gitu nggak sih dari verse-nya, ya nggak sih? Jadi nggak yang bareng itu bahkan kayak cuman chorus ya? Iya, chorusnya bareng. Ya Tapi kan gue chorusnya aja kan yang nggak bareng. terlalu notice sih sisanya. Tapi ya kebanyakan terdengar suara ya mungkin sendiri atau beberapa orang doang gitu. Nggak semuanya. Mhm. Kalau gue Gimana sih nih nangkepnya ya pre-chorus 2 mungkin menurut lo? iya kan. Oke, coba kalau pre-chorus 2 ya gue baca kali ya. Jadi ketika si gadis merasakan sedih, kenapa berjalan dan sampai ada di tempat ini. Ya kalau ini sih ya mungkin apa ya, kalau gue nangkepnya sih ya memang saking sedihnya gitu ya, sampai lu tuh nggak nyadar gitu loh lu jalan kemana gitu. Betul. Kalau gue sih nangkepnya gitu, kayak lu sedih, lu mikirin sesuatu sambil jalan, terus ya lu nggak tahu gitu ini udah di mana gitu loh pas lu nyadar gitu. Gimana menurut lu? Ya itu sih sesimpel itu menurut gue juga. Yang ya ini literal lagi juga ya. Iya, Kayak emang ya dia banyak sih yang gitu. menggambarkan kayak bukan menggambarkan sih, ini lebih kayak dia memberikan suatu ide gitu. Kalau Hmm, kalau seseorang merasa sedih itu bisa gitu loh, kayak jalan tanpa arah dan tiba-tiba ke suatu tempat gitu. betul. Tapi ya ini kalau misalkan kita lihat urutan ya, kalau gue sih ngeliatnya kayak ini ini bisa dua perspektif lagi nih. Maksudnya kayak si gadis ini tuh sedih karena verse 2 yang dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, dia sedih, atau karena dia diselingkuhin, guys. Iya juga ya. Berarti kalau dia urutannya kayak begini gitu. Jadi dia merasakan sedih nih. Aduh, nggak bisa cerita ke siapa-siapa nih, gimana nih gitu. Atau ya itu sedihnya karena belum di message Lebih gitu. balas ya. Belum dikasih tahu. Betul juga sih. Bisa. Jadi dia belum dikasih tahu si cewek yang di rumahnya itu siapa gitu. Mhm. Jadi dia masih menunggu ya, Masih menunggu istilahnya dia ya. di sini. Sambil jalan dia menunggu message itu gitu. Iya. Ya kurang Benar. lebih itu sih. Iya. Kurang lebih emang literal banget sih ini pre-chorus 2. Mungkin kita langsung ke chorus 2 aja, chorus 2. Oke, boleh. Oke.
Hmm. Jadi chorus 2, cinta itu selalu bagaikan kegelapan labirin. Ku ingin percaya sesuatu cahaya di dalam hatiku, toko yang biasa bunyi. Oke. Jadi ya ini dia sebenarnya mirip sih sama chorus 1 sih, tapi dia di sini dia ganti gitu. Hmm. Cintanya itu dia bagaikan kegelapan labirin gitu. Ku ingin percaya sesuatu cahaya di dalam hatiku gitu. Jadi mungkin dia apa ya, kayak dia ya sebenarnya kalau gue sih nangkepnya mirip juga sih sama yang pertama ya. Maksudnya kayak dia eee, mau percaya sesuatu gitu, maksudnya kayak ya dia udah ber berhubungan sama cowoknya dia gitu. Dia kan otomatis dia percaya sama cowok dia, tapi Hmm. ya tiba-tiba semuanya gelap aja gitu. Gimana menurut Anda? Kalau menurut gue, ya itu sih, cinta itu selalu bagaikan kegelapan labirin. Sebenarnya ini tuh apa ya? Gue melihatnya, gue nggak setuju pokoknya sama dia. Gue mengerti kenapa dia merasa seperti itu. Tapi kayak gue nggak setuju gitu kalau cinta itu selalu bagaikan kegelapan labirin. Tapi mungkin gue mencoba untuk memandang dari perspektif dia kali ya. Mhm. Jadi mungkin dalam hubungan dia ini kayak cinta itu selalu membingungkan kali ya. Jadi kayak menurut dia ya cinta itu emang kayak gini, emang gelap dan bingung kayak gini gitu. Padahal kan nggak juga Mmm. gitu. Ya 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 itu ya ya. kalimat ini itu menurut gue menandakan ya itu red flagnya dia adalah menurut dia tuh cinta tuh emang seharusnya membingungkan kayak gini gitu. Dia udah percaya bahwa cinta itu bagaikan kegelapan sebuah labirin yang membingungkan gitu. Itu udah Mmm. tertanam tuh di kepala dia. Iya 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 iya, benar benar benar. Jadi Sedangkan ya itu heeh, apa gimana lu dulu deh. iya iya, enggak, gue cuma mau nyimpulin. Jadi berarti kan kayak ya di otak dia, dia percayanya ya cinta tuh kayak udahlah gelap lah, maksudnya kayak bullshit lah cinta itu, ya nggak sih? Hmm, bisa jadi kayak Gimana? gitu. Tapi kayak Hmm. yang gue tangkap adalah kayak sebenarnya dia nggak peduli sama cintanya gitu. Bukan Hmm. bullshit juga tapi kayak cinta yang dia kenal itu selama ini ya emang membingungkan gitu. Jadi yang dia Mmm. cari dalam cinta ini tuh justru mungkin perasaan bingungnya ini kali ya. Iya 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 Kayak iya kan iya. kejadian ini membuat lu bertanya-tanya dong sebenarnya kayak nih orang tuh sebenarnya suka nggak sih sama gue kayak apa gitu. Gue dianggap apa gitu kan. Mhm mhm. Ya itu sih. Gue nangkapnya kayak dia menormalisasi bentuk cinta yang kayak gitu, yang membingungkan, yang nggak jelas, yang tidak menenangkan gitu. Kan ada juga orang yang mengartikan kalau cinta tuh saat lu nyaman gitu. Kalau si Mamang ini enggak nih, dia kayak cinta itu selalu always bagaikan kegelapan labirin gitu. Iya iya iya. Gitu. Tapi sebenarnya, mmm, Gimana tuh? yang gue ingin, apa ya, tanyakan sih sebenarnya kenapa dia pakai, kata labirin gitu? Maksudnya kayak kalau gue sih menangkapnya sebenarnya, apa ya, si penulis kayak pengen apa ya, kayak pengen menyampaikan sebuah secercah harapan gitu loh, kalau gue ya nangkepnya Hmm, dari hmm, si lagu ini gitu. Kayak maksudnya, ya menurut dia, dia udah diterpa banyak masalah gitu kan, maksudnya kayak di lagu ini kayak, wah jelek banget gitu loh, apa, keberlangsungannya kayak, apa sih gitu, kayak diselingkuhin gitu-gitu. hmm. Tapi gue ngelihat gue pas ngelihat Labirin tuh kayak menangkap sebuah secerca harapan karena kayak, eee,
labirin itu kan maze kan. Maksudnya kayak Betul betul. seharusnya dia ada exitnya gitu loh. Jadi Ya, betul kalau betul. gue sih sempat sempat searching tadi, kayak gue translatein kan, maksudnya lirik dari Jepangnya itu gue langsung translatein. Hmm. Ternyata sebenarnya tuh eh, intinya tuh dia bukan berhenti di kegelapan labirin sih. Maksudnya kayak dia tuh harusnya kayak ya Cita itu selalu bagikan kegelapan labirin yang mempunyai eh, pintu keluar yang nggak kelihatan gitu loh. Betul betul betul. Iya Jadi sih. kayak sebenarnya ada pintu keluarnya gitu loh, tapi ya memang nggak kelihatan aja gitu, susah nyarinya gitu loh. Ya tapi emang dalam sebuah, mungkin gue pakai bahasa toxic relationship kali ya. Mhm. Iya, dalam sebuah toxic relationship pun tuh emang ada jalan keluarnya sih. Ya intinya ada sebuah harapan untuk menuju cahaya itu kan. Mhm. Ya intinya maksud gue maksud gue ya itu kayak, ya bener kata lu sih, maksudnya gue cuma menekankan aja dari poin lu tadi. Iya Mhm. bener, kayak dia tersesat dalam sebuah labirin dan yang memang ada jalan keluarnya kan, Iya. harapannya. Mhm. Nah itu, jadi kayak ya in the end, poin gue tadi itu ya itu seharusnya tidak seperti itu gitu. Tapi ya kalau dari POV dia seperti itu kali ya. Jadi dia mengharapkan untuk menemukan jalan keluarnya gitu. Ya Mhm. nggak sih? Iya Jalan betul. keluarnya itu mungkin bukan, kalau kita tarik secara garis besar tuh, labirinnya mungkin bukan orang ini kali ya, bukan si pasangannya sekarang, tapi kayak justru hati dia kali ya, cinta dia gitu. Ya nggak sih? Mhm. Iya. Jadi ya gak mesti ke cowoknya itu sekarang gitu, tapi dianya, cinta dianya, ya nggak sih? Ya setuju sih gue Benar, itu. benar, 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 benar. Nah itu terus dia bilang, aku ingin percaya sesuatu cahaya di dalam hatiku. Nah ini tuh kalau ngomongin labirin, ya berarti itu jalan keluarnya. Betul. Ya gue nangkepnya iya sih. Kalau baca ini, berarti dia kayak percaya bahwa cinta dia itu masih ada harapan gitu. Hmm. Dia pengen menemukan jalan keluarnya itu. Dia percaya masih ada jalan keluar gitu. Ya, 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 setuju, setuju. Gitu. Benar, 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 benar. Tapi ya itu sih, dua kalimat ini tuh lepas banget ya dari bawah ini. Tiga kalimat bawah ini. Iya, apa ya sebenarnya? Ya mungkin emang dalam lagu sih sebenarnya ya memang biasanya kayak diulang kan emang chorus tuh. Hmm. Ya maksudnya maknanya lepas banget. Tiba-tiba dia bilang, Hmm. dia tiba-tiba bercerita, tadi kan dia bercerita tentang apa yang dia rasakan gitu. Terus sekarang Hmm. dia bercerita tentang apa yang dia lakukan kan. Toko yang biasa dikunjungi, baju yang sedang tren Hmm. dia lihat, terus menangis gitu. Iya sih. Cuman gue ada sedikit merasa juga ya nggak tahu sih insight sih. Tapi kayak ya dia bilang kan toko yang biasa aku kunjungi, baju yang sedang tren pun kulihat. Dia memang kayak ngelakuin hal yang dia harusnya nggak lakuin gitu kan. Maksudnya Hmm. kayak balik lagi ke tempat itu. Tapi ya itu di akhirnya kalimatnya lagi dia nulis lagi hand lagi, sorry guys. Apa? Dia nulis lagi dia nulis Marukyu gitu. Maksudnya kayak Hmm. ya kalau gue melihat dari kekonsistensian si penulis ini ya gue mau melihatnya dia tetap konsisten mau ngasih jalan keluar gitu. Maksudnya kayak dia mau konsisten ngasih harapan. Ya balik lagi ke Marukyu gitu. Kayak lu harus balik ke jati diri lu lagi gitu. Hmm. Betul. Gitu kalau gue nangkepnya sih. Terus tahu nggak sih lirik yang di bawah itu menandakan apa ini? Menang. Oh.
Ini tuh kayak kan dia sebenarnya jalan tanpa arah gitu kan. Mm-mm. Itu kayak gue nangkapnya kayak sebuah apa ya, metafora untuk kayak sebenarnya dia tuh tahu gitu dia kemana, Mm. tapi ya tanpa dia pikirin pun dia akan mencapai ke situ gitu, ke Marukyu. Mm. Bener juga sih. Bener. Ya itu sih menurut gue, seperti yang gue bilang di awal, kayak Marukyu tuh mungkin dipilih untuk melambangkan jati diri dia kali ya, Iya, bener. seorang Istilahnya gadis kayak gitu. kayak muscle memory lah ya. Hmm, Mhm. Ya, bener sih, bener juga sih. Gue setuju sih kalau itu. oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Oh, habis itu interlude. Sebenarnya Lu. interlude-nya, sejujurnya gue nggak inget banget interlude-nya Marukyu apa ya. Aduh, gue tuh gak terlalu hafal ya kalau nada doang. Ya, dia ada interlude. Tapi seingat gue sih interlude-nya itu kayak biasanya oh maksudnya actionnya ya, Hmm, actionnya tuh action performance-nya koreonya ya. biasanya interlude-nya tuh kayak member tuh lari ke ya ke kanan lah ya, kalau dari penonton biasanya ke kanan terus kayak ada teman-temannya ngejar gitu, ya nggak sih? Hmm, Atau lo nggak ingat? iya. Gue itu sih kayak member tuh kayak lari ya, kayak misalnya dia dia mungkin orang yang sedih gitu loh. Terus kayak teman-temannya, gue nggak tahu sih di gambarinnya sebagai apa, tapi teman-temannya tuh ngedeketin dia gitu. Hmm, ya mungkin tuh ya bagian dari koreo untuk melambangkan Iya. kalau sebenarnya, apa ya, susah juga ya jelasinnya. Gue mikirnya kayak ya itu mungkin tuh diri dia semua kali ya. Hmm. Kayak bisa jadi itu melambangkan kalau itu tuh sebuah gerakan yang tanpa arah gitu. Hmm. Gitu sih. Hmm. Yap, mungkin kita lanjut lagi Atau kali. Atau lu ada komen lagi? enggak, mungkin gue ngeliatnya ya kan dia ceritanya dia sendiri kan, Hmm, sedih sendiri terus teman-temannya datang gitu. Terus kan pasti kan koreonya balik ke bareng-bareng lagi kan. Kalau hmm, gue ngeliatnya ya itu sih balik lagi ke konsistensian si penulis. Jadi kayak ya lu tuh anak-anak remaja gitu loh. bisa jadi, Bareng lagi bisa sama jadi, teman-teman lu gitu. bisa jadi juga. Ya perspektif lain lah ya, perspektif lain gitu. Hmm. Kita lanjut ke Oke, pre-chorus kita terakhir. lanjut ya. Di chorus terakhir. Tiap kali gadis datang ke tempat ini, tubuh dan hatinya berubah jadi sosok dewasa. Ya ini sebenarnya mulai memantapkan gue sih kalau memang eh si penulisnya ini bagus sih, maksudnya kayak dia tuh punya pesan itu kayak ya balik lagi ke Marukyu ini. Jadi kayak ya tiap kali si perempuan itu datang ke Marukyu ini, dia jadi eh, kembali lagi gitu sosok jati dirinya ya. Di sini sosok dewasa ya bukan berarti aneh dong, masa nggak apa namanya remaja kok dewasa. Ya maksud gue sosok dewasa tuh kayak ya bisa menemukan jati diri lu lagi gitu. Kayak kalau gue sih menangkapnya kita di tiap fase hidup kita, mau kita anak-anak, kita remaja, kita udah bekerja, itu kita tetap bisa menjadi orang yang dewasa terus gitu. Ya dewasanya Hmm, dalam arti ya bersikap gitu loh. Kayak ya ketika kita remaja, kita tetap bisa kok bersikap dewasa gitu walaupun kita belum dewasa secara umur gitu sih. betul. Karena ya kalau umur mah tua nggak sih, bukan dewasa. Bener juga sih. Iya, itu kenapa bahasa Inggris tuh old sama mature. Ya itu dibedakan. Kayak. Iya, betul. Tapi ini gue nangkapnya kayak gue punya banyak, setelah pembahasan kita yang cukup panjang ini, gue jadi punya beberapa
cara untuk mengartikan pre-chorus ini gitu. Oke. Yang pertama mungkin kayak ini tuh ya jati dirinya gitu. Itu hari pertama yang gue tangkap gitu. Mhm. Jadi intinya tiap dia bertemu dengan jati dirinya, ya dia akan menjadi bertumbuh lah istilahnya. Mhm. Jadi kalau lu punya sebuah prinsip yang lu pegang di dalam jati diri lu, ya menurut gue itu adalah sebuah kedewasaan gitu. Mempunyai sebuah prinsip gitu. Kan yang paling membedakan anak-anak dengan katakanlah kita gitu adalah ya semua pikiran anak-anak itu masih pengaruh banget gak sih oleh lingkungan sekitarnya. Ya kita juga Mhm. sih. Tapi kayak menurut gue apa yang membedakan orang dewasa dengan anak kecil tuh ya prinsip yang dia pegang gitu. Walaupun dipengaruhi oleh lingkungan, lu tetap punya prinsip. Itu lu bisa dibilang lu dewasa gitu. Iya. Ya kan? Nah, Benar. terus arti keduanya tuh ya kembali ke ini tuh sebagai Marukyu. Mhm. Jadi kayak ya seperti yang dibahas di awal tadi ya Marukyu itu sebuah tempat statement gitu loh kayaknya ya di Jepang. Dia merupakan Mhm. tempat landmark penting untuk fashion gitu kan. Jadi kayak ya lu ke situ mengikuti style di situ lu akan menjadi dewasa. Itu arti keduanya menurut gue. Oke. Jadi kayak emang artinya banyak. Kenapa dipilihnya Marukyu juga ini gitu. Tapi ya gue Iya. lebih leaning ke arti pertama ini sih. Jati diri ya. Terus kenapa Marukyu? Kebetulan Marukyu tuh juga identik dengan sebuah tempat yang dulunya diperuntukkan untuk orang dewasa kan, untuk 30-an, tapi ternyata Betul. berkembang secara kultur untuk remaja juga gitu. Mhm. Ya itu sih, gue nangkapnya kayak ini intinya ya itu kembali setiap dia kembali ke jati dirinya, ya dia akan bertumbuh dan berubah menjadi sosok dewasa gitu. Itu sih. Menarik. Bagus. Yoi. Terus kalau dari lu ada tambahan apa nih? Ini abis ini kan udah Balik lagi chorus ya. 3 tuh, balik ke chorus 1. Dari chorus 1. Nah itu sih dari kemarin tuh pembahasan lagu di Kembali ini tuh selalu berakhir di pre-chorus terakhir. Karena kayak chorus terakhir tuh keseringan tuh adalah sebuah part dari lagu aja gitu. Jadi kayak dia mengulangi chorus untuk menyelesaikan lagunya. Gitu sih. Iya. Iya sih, maksudnya kayak ya biar menutupnya enak sih. Iya. Masa menutup di chorus 3 pre-chorus gitu kan kayak nanggung gitu. Hmm. Iya. Ya. Ya menurut gue ya masih sama sih. Maksudnya kayak mungkin ini biasanya kalau misalkan ending berarti closing statement gitu ya. Ya boleh. Ya intinya eh gambaran dari si penulis lagu sih tentang Marukyu ini ya kayak yang tadi udah kita bahas sih sebenarnya si perempuan ini itu ya dia bisa menemukan jati diri dia, bisa menemukan ya sosok kedewasaannya dia gitu di Marukyu ini ya balik lagi gitu. Kalau dia bisa melewati permasalahan dia gitu. Permasalahan yang tadi kita bilang kayak apa ya? Ya sebenarnya aneh tapi kayak banyak terjadi gitu. Iya sih. Ini catatan paling pentingnya sih kalau menurut gue sih kayak
ya lu bisa balik ke jati diri lu sih, asal dengan catatan lu bisa, menyelesaikan masalah lu gitu loh. Hmm, iya. Ya itu sih paling. Kalau Gimana? dari episode sebelumnya tuh lagu pertama tuh kan Kata Omoy kan. Mhm, Terus lagu kedua tuh Namida no Shonan tuh ya masuk bener. kategorinya adalah sebuah nostalgia gitu. Mhm Terus di episode ketiga tuh Tenshi no Shippo tuh balik lagi ke Kata Omoy lagi. Nah, mhm. menurut gua ini tuh sebuah kategori lagu JKT48 yang baru lagi nih, berbeda dari 3 episode sebelumnya gitu. Oh, Karena dia membahas sebuah apa ya bilangnya? Hmm, apa tuh? Lu ada ide gak ini termasuknya kategori apa lagunya? mmm, aduh ini secara kalau di JKT48 ya, tipe lagunya mungkin, emang kategorinya ada apa aja, Bang? Nah, nggak tahu tuh. Kalau gue nangkapnya itu masuk kategori kayak lagu-lagu Fame, Fame tahu Fame kan? Fame-nya Tahu Tadaima. sih. Ya itu masuk Iya iya iya. lagu ngotot gitu, ngotot. Kita kategorinya Mmm. ngotot kali ya. Ngotot tuh kategori ya, Iya. menarik menarik menarik. Iya, jadi kita kategori ini lagu ngotot kali ya. Iya 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 iya. Ya itu sih, intinya lagu ini menceritakan tentang, kalau menurut gua, ya itu, kayak dia ngotot masih ingin mencoba untuk mencari si jalan keluar dari labirin ini. Mmm, Dan dalam perjalanannya itu ya dia secara nggak sadar bertemu dengan jati dirinya kan. betul. Ya kurang lebih itu sih. Iya iya iya. Menarik menarik. Jadi ngotot ya ternyata ya, teman-teman ya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Ya mungkin boleh komen kali ya, Boleh komen di kategori bawah nih. apa nih Jadi kita Marukyu nih? nggak ada yang mau ditambahin lagi nih. Ya mungkin dari gua itu kali ya yang bisa dibahas, karena memang lagunya sesimpel itu sih. Iya. Ya udah kalau gitu kita akan melakukan penutupan. Dadah. Oke. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.